Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nino Echa Milewati dari Prodi D3 Kebidanan NIM P0712412140 semester 2 tingkat 1. Jadi di sini saya akan membahas tentang mengenai materi dari promosi kesehatan, yaitu yang pertama ada pengertian perilaku. Perilaku adalah seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap suatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas yang dari manusia, baik diamati maupun tidak diamati, oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam pengamatan, sikap, dan tindakan. Perilaku secara rasional dapat diartikan sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Yang kedua, ada batasan bentuk. Respon ini dibentuk dua macam, yaitu bentuk pasif dan bentuk aktif. Di mana bentuk pasif adalah respon interaksi, yaitu respon yang terjadi di dalam diri manusia, tidak secara langsung dapat dilihat oleh seseorang atau orang lain. Sedangkan bentuk aktif adalah apabila respon perilaku itu dapat diobservasi atau secara langsung dilihat oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga, ada domain perilaku. Menurut Riwi Bobo tahun 2015, perilaku manusia sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Perilaku terbagi menjadi 3 dominan, yaitu perilaku pengetahuan, sikap, praktik, atau tindakan. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu hasil tahu, dan ini terjadi setelah melakukan pengingatan atau pengingatan terhadap suatu objek untuk mengetahui yang dicakup di dalam domain kognitif. Mempunyai 6 tingkat, yaitu tahu, memahami, mitos, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada sikap, di mana sikap atau reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek dan kesopanan atau kesediaan untuk bertindak. Sikap mempunyai 3 komponen pokok, yaitu kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua ada kehidupan atau emosional, dan yang ketiga ada kecenderungan untuk bertindak. Sikap terbagi menjadi beberapa tingkat, yaitu sikap terhadap yaitu menerima, merespon, menghargai, serta bertanggung jawab. Yang ketiga ada tindakan atau praktik, di mana memiliki berbagai tindakan, yaitu persepsi, respon terpimpin, mekanisme, dan adaptasi. Yang keempat ada proses perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku adalah proses perubahan yang diamati manusia berdasarkan apa yang telah dipelajari, entah itu peran perantara, keluarga, teman, lingkungan, atau diri mereka sendiri. Proses perubahan tersebut sangat ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan orang tersebut. Yang kelima ada teori perubahan perilaku. Hal ini yang paling penting dalam perilaku kesehatan adalah masalah pembentukan dan perubahan perilaku, karena perubahan perilaku merupakan tujuan dari promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan sebagai penunjang program-program kesehatan lain. Ada 3 teori perubahan perilaku
organisme atau SOR. Perubahan perilaku adalah sebuah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau lingkungan dari luar. Yang kedua ada teori Vertiger. Teori ini dianjurkan oleh Vertiger pada tahun 1957 telah banyak mempengaruhinya dalam psikologi sosial. Teori ini sebenarnya sama dengan konsep imbalance atau ketidakseimbangan. Yang ketiga ada teori fungsi. Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu tergantung pada kebutuhannya. Baik, sekian yang bisa saya paparkan mengenai materi dari promosi kesehatan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi